Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ulia Ainur Rohmah, DCG, NPM saya 10030120003. Saya berasal dari kelas PAI A tahun 2020 Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu jiwa dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada motivasi dalam perspektif Al-Quran, yang kedua emosi dalam perspektif Al-Quran, yang ketiga berpikir dalam perspektif Al-Quran, yang keempat ingatan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama ada motivasi dalam perspektif Al-Quran. Motivasi di sini maksudnya makhluk hidup yang melahirkan kekuatan yang menggerakkan perilaku serta mengarahkannya ke salah satu target atau tujuan. Para ahli ilmu jiwa modern mengklasifikasikan motivasi-motivasi itu menjadi dua, yaitu yang pertama ada motivasi fisiologi. Motivasi fisiologi yaitu motivasi-motivasi fitrah yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh atau fisik dan hal-hal yang mengakibatkan kekurangan atau kerancuan dalam keseimbangannya. Kemudian yang kedua ada motivasi kejiwaan dan spiritual, yaitu motivasi yang berkaitan erat dengan beberapa kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan dan spiritual. Motivasi ini juga disebut sebagai motif-motif primer. Motivasi kejiwaan dan spiritual ialah dorongan yang sehubungan dengan kebutuhan manusia secara kejiwaan dan spiritual. Motivasi ini tidak ada kaitannya dengan kebutuhan manusia secara filosofi. Kemudian dalam Quran Surat Toha ayat 117 sampai 120 dijelaskan bahwasanya motivasi-motivasi penting untuk menjaga kelangsungan hidup yaitu yang pertama motivasi rasa lapar, yang kedua dahaga, yang ketiga menghindari rasa panas atau dingin yang berlebihan, yang keempat motivasi cinta kelanggengan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidup tubuh, yang kelima yaitu motivasi ingin memiliki. Selanjutnya, dalam Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai 18 menjelaskan bahwasanya motivasi untuk menjaga eksistensi hidup terdapat pada diri setiap makhluk. Isyarat tersebut menunjukkan motivasi untuk menjaga eksistensi hidup di kalangan semut. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 dan Quran Surat An-Nahl ayat 112 mengisyaratkan bahwa rasa lapar dan rasa takut dapat berdampak negatif bagi seseorang. Selanjutnya, motivasi yang selanjutnya adalah motivasi untuk istirahat atau tidur dan motivasi mencari rezeki. Sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 23, Quran Surat Yunus ayat 67, Quran Surat Ghafir ayat 61, Quran Surat An-Naml ayat 86, Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai 11, dan Quran Surat Al-Furqan ayat 47 menjelaskan bahwasanya di dunia manusia bersusah payah mencari rezeki serta diharuskan menjalankan kewajiban dan memikul berbagai tanggung jawab, sehingga ia merasakan lelah yang otomatis membutuhkan waktu untuk beristirahat guna mengembalikan kondisi tubuh dan menjadikan waktu malam untuk beristirahat dan waktu siang untuk mencari rezeki. Selanjutnya ada motivasi fitrah yang mendorong timbulnya berbagai perilaku penting untuk mempertahankan eksistensi hidup mereka. Di antaranya adalah yang pertama ada motivasi seksual. Dengan motivasi seksual dapat terbentuk sebuah bahtera keluarga yang selanjutnya membentuk masyarakat sehingga bumi menjadi ramai. Allah menjadikan segala ciptaannya itu berpasang-pasangan, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Quran Surat An-Nisa ayat 1, Quran Surat An-Nahl ayat 72,
Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11 dan Quran Surat Rod ayat 3. Selanjutnya ada motivasi keibuan. Motivasi keibuan termaksud hikmah Allah sebagai motivasi fitrah yang menjelaskan fungsi pentingnya, yaitu berupa reproduksi untuk mempertahankan keturunan. Dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 menggambarkan perjuangan seorang ibu saat mengandung dan melahirkan bayinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi kejiwaan dan spiritual. Motivasi kejiwaan dan spiritual ini terdiri dari dua hal yang mendasar, yaitu yang pertama adalah motivasi kejiwaan menurut pandangan psikolog modern. Disebut sebagai motivasi kejiwaan sosial sebab pada satu sisi memenuhi kebutuhan jiwa seseorang, namun di sisi lain berada di tengah-tengah pertumbuhan seseorang secara sosial akibat interaksinya dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada motivasi spiritual, yaitu dorongan yang berkaitan dengan aspek spiritual seperti motivasi beragama yang berpegang teguh pada ketakwaan, mencintai kebaikan, kebenaran, dan keadilan serta membenci keburukan, kebatilan, dan kezoliman. Di antara motivasi-motivasi spiritual yaitu yang pertama adalah motivasi ingin memiliki, motivasi bermusuhan, motivasi bersaing, dan motivasi beragama. Selanjutnya kita akan membahas tentang emosi. Beberapa emosi yang ada di dalam Al-Quran diantaranya rasa takut, marah, cinta, bahagia, benci, cemburu, dengki, sedih, kesal, malu, hina, dan juga sombong. Yang pertama ada macam-macam rasa takut. Di antaranya yaitu takut kepada Allah, takut kepada kematian, takut kepada kemiskinan, dan takut kepada manusia. Yang kedua ada rasa marah. Rasa marah dapat membantu manusia menjaga eksistensinya. Jika seorang yang sedang marah, maka kekuatannya akan semakin bertambah karena secara tidak sadar kekuatan dirinya yang terpendam meluas keluar, sehingga memungkinkannya untuk membela diri dan menaklukkan segala hambatan yang merintanginya. Kemudian ada macam-macam cinta. Dalam tatanan agama, cinta adalah pengikat antara manusia dengan Tuhannya, sehingga menjadi ikhlas dalam beribadah, mengikuti manhajnya, dan berpegang teguh kepada syariatnya. Macam-macam cinta yaitu cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lawan jenis, cinta kebapakan, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada emosi benci. Emosi benci merupakan kebalikan dari emosi cinta, yaitu ungkapan dari rasa ketidaksenangan, penolakan, atau rasa muak, dan berupaya menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan perasaan tersebut. Di antara ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang benci adalah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang mengisyaratkan Allah tentang benci yang ada pada diri suami dan istri. Yang kedua ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Yang ketiga ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Di antara sebab-sebab benci yaitu yang pertama adalah perbedaan pendapat, rasa cemburu terhadap kemenangan orang lain, perbuatan yang melecehkan, gaya berbicara tinggi, sikap angkuh, dan pakaian yang sensasional. Selanjutnya ada emosi dengki. Dengki dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dengki yang dilarang secara mutlak, yaitu
Saat seseorang menginginkan nikmat yang didapat oleh orang lain dan berharap agar nikmat tersebut hilang dari sisi orang tersebut. Yang kedua, ada dengki yang tidak dilarang secara mutlak, yaitu saat ia berharap mendapatkan nikmat seperti orang lain tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari seseorang tersebut. Di antaranya, Quran yang menjelaskan tentang dengki adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27, Quran Surat Al-Qasas ayat 79, dan Quran Surat Yusuf ayat 5. Selanjutnya ada emosi malu. Malu merupakan salah satu nilai manusiawi yang sangat terpuji karena dapat mendorong seseorang menghindari aneka perbuatan negatif. Contoh dari rasa malu ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 25. Kemudian ada emosi hina. Hina adalah rasa malu yang dibarengi dengan perasaan tercela. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 114, rasa hina yang dirasakan oleh kaum musyrikin dan kaum munafik di dunia serta di akhirat. Selanjutnya yaitu ada emosi sombong. Sombong adalah emosional kompleks yang terjadi pada sebagian manusia. Rasa sombong muncul dari rasa superior, yaitu rasa mengagumi kepada diri sendiri. Di antaranya Quran surat yang menjelaskan tentang sombong yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 37 dan Quran Surat Al-Munafikun ayat 5. Selanjutnya ada perubahan akibat emosi. Yang pertama ada perubahan fisik, yang kedua ada perubahan mental. Di antara perubahan-perubahan fisik yaitu kecepatan detak jantung, penyusutan pembuluh darah pada usus besar, pelebaran pembuluh darah pada permukaan tubuh, tersendatnya aliran darah ke jantung secara besar-besaran, jantung berdebar sampai ke pangkal tenggorokan, seluruh rambut pada permukaan kulit berdiri, kedua telapak tangan dibolak-balik, kemudian yang terakhir adalah tangan ditaruh ke mulut. Yang kedua ada perubahan mental. Emosi yang tinggi dapat menyebabkan proses berpikir terhambat, sehingga tidak dapat berpikir secara jernih. Ini ada dalam Quran Surat Ibrahim ayat 43. Kemudian dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 12, saat emosi, tubuh akan mengalami perubahan. Saat gembira dan bahagia, seseorang akan terlihat energik, ekspresi muka yang ceria, dan kepala yang menengadah ke atas. Sedangkan, bila dalam kondisi sedih dan menyesal, seseorang akan tampak lemah dan lunglai, kepala menunduk, sorot mata yang terlihat kosong. Kemudian kita akan menerangkan tentang berpikir dalam Al-Quran. Langkah-langkah berpikir dalam menyelesaikan masalah diantaranya yaitu yang pertama, kita harus menentukan objek permasalahan terlebih dahulu. Kemudian, mengumpulkan data atau keterangan. Selanjutnya, membuat hipotesis. Kemudian, mengevaluasi hipotesis tersebut. Yang terakhir, membuat simpulan atau solusi. Kemudian, ada kesalahan berpikir. Sebab-sebab dari kesalahan berpikir itu yang pertama yaitu berpegang teguh dengan pemikiran masa lampau atau kebiasaan. Yang kedua, tidak memiliki keterangan yang memadai. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu dan terpengaruh dengan kecenderungan jiwa. Selanjutnya ada ingatan dalam Al-Quran. Ingatan merupakan alat penting untuk mengetahui kehidupan kejadian manusia yang mungkin dapat membuat kita dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dan alat untuk mencari informasi yang paling aktual dalam perkembangan kemajuan ilmu dan pengetahuan serta peradaban. Kemudian ada ayat yang memerintahkan manusia untuk selalu mengingat akidah tauhid.
hari kebangkitan, dan hari perhitungan. Di antaranya yaitu dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 2-3, Quran Surat Ibrahim ayat 52, Quran Surat Al-Qasas ayat 46, Quran Surat Shad ayat 29, Quran Surat Qaf ayat 45, Quran Surat Al-Zariyat ayat 55, dan Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 21. Namun, otak manusia berpeluang untuk melakukan kesalahan yang disebabkan oleh banyak hal, sehingga kadang terjadi hal yang dinamakan oleh lupa. Lupa sangatlah berbahaya karena dengan lupa itu menghalangi hal yang merupakan jawaban dari problematika kehidupan. Di antara macam-macam lupa adalah lupa pada keseluruhan peristiwa dan lupa terhadap sebagian peristiwa atau sesuatu, atau biasa disebut sebagai linglung. Menurut surat. Kemudian antara lupa dan setan. Menurut Quran Surat Al-An'am ayat 68, lupa adalah media setan untuk melakukan tipu daya terhadap manusia agar mereka melupakan Allah dan melupakan semua hal yang sebenarnya mengandung kebaikan bagi mereka. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 21, setan mempengaruhi semua makhluk hidup melalui sisi hawa nafsu karena hawa nafsu tersebut merupakan titik lemah dari manusia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.